Lanjutkan. Akhir nih ya, mudah-mudahan selesai hari ini antara pembiasan transistor ya. Jadi kita masuk ke bab berikutnya di minggu depan. Tolong ya yang sudah hadir, yang bisa ditampilkan video ditampilkan ya. Sekarang saya lanjutkan. Akhir kita kemarin membagi tegangan dengan perhitungan yang lebih detail ya. Itu jika dilaksanakan jika kita memenuhi syarat. Syaratnya adalah jika R1 dibagi R2-nya itu, ini terlalu ini. Nah, R1 bagi R2-nya itu lebih kecil daripada 1% beta DC RT. Itu adalah beta ya. Karena beta dari transistor itu untuk jenis yang sama ya itu tidak satu. Range-nya contohnya yang kita pakai itu 2N3904 ya NPN ya. Sinyal kecil itu dia dari 100 sampai 300 sehingga ini range-nya sangat banyak ya. Sehingga sebagian besar makanya rangkaian itu akan digunakan yang pendekatan ideal tadi di mana R1 dan R2-nya kita abaikan sehingga perhitungannya RE-nya menjadi VBB dikurangi VBE dibagi dengan RE. R1 R2 ini diabaikan. Kalau dimasukkan dengan yang sesungguhnya hasilnya bedanya sangat kecil ya. Kecuali yang itu tadi R1 R2 jauh lebih kecil daripada RE beta DC ya 1% pada RE kalau beta DC itu agak cukup besar dia. Nah, sebagian besar menggunakan tanpa menggunakan beta ini ya. Sehingga dia VBB bagi VBE bagi RE. Dimanapun VBE-nya dalam perhitungan boleh kita bulatkan juga ya 0,7 padahal dalam sesungguhnya dia itu bukan 0,7 persisnya. Tapi itu untuk amannya gitu ya. Sebenarnya 0,65 lebih. 0,7 kurang 0,65 lebih gitu ya. Nah, sehingga untuk perhitungan digunakan 0,7. Sehingga ini pengaruhnya kecil. Ya, kita buktikan kemarin ya. Buktikan bahwa hasilnya itu tipis ya perbedaannya. Nah, saya tampilkan yang kemarin dulu sebentar. Baru kita lanjutkan ya. Kita tampilkan hasil yang kemarin ya. Nah, ini yang kemarin ya. Ini kalau yang tempat pendekatan ini dia, nah ini ya 2 di atas ya. Kalau ini adalah yang mendekati sesungguhnya ya dengan beta yang hampir ini yang sama ya. Nah ini beta R1 R2-nya nggak kita abaikan. Di sini R1 R2-nya dapat kemarin kan ini kita hitung ya 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo ya. Nah, sehingga dia dapat 1,8. Nah, sehingga ininya VBB-nya dapat 1,8 kilo ini 1,8 di mana R2 dibagi R1 bagi output ya. Output dibagi dengan inputnya R1 R2, outputnya adalah R2 dikali dengan tegang sumber VCC-nya 10 dapatnya 1,8. Sehingga jika kita jalankan hasilnya itu ya hampir sama ya. Tidak persis sama karena pasti dia berbeda. Ini lebih mendekati sini yang di atas ya. Ini IE-nya. IE-nya kita ini kan. 3,326. Ya, sama arus. Nih. Ini yang di atas yang ideal. Pokoknya RB-nya dianggap nggak ada. Yang di bawah, nah RB-nya ada dihitung. Ini dia. Nah, ini sangat dia yang mendekati yang di sini. Ya, sesungguhnya. Ini kita bulatkan ya. Aja beda 1,1-nya. Di belakangnya aja bedanya. 1/10-nya sama, 1/100-nya yang berbeda. Ya. Kita bulatkan 2 angka ya 1,1 juga.
Nah, itu dia bahwa pendekatan ideal itu sudah sangat mendekati gitu ya. Tidak perlu terlalu kita abaikan. Tapi kalau kita tahu betanya, setelah kita ukur, betanya itu adalah kalau detasik kan rank ya, berarti di dalam rangkaiannya ya kita ukur adalah arus IC dibagi IB ya. IC-nya berapa dibagi dengan IB, nah itulah betanya. Baru kita gunakan R1 berbanding apa tadi, R1 per R2 bagian beta, pembagi RE-nya ya, pembaginya. Sehingga kita dapatkan lebih. Tapi kalau sudah dalam rangkaian ya sebenarnya hasil itulah yang sesungguhnya ya. Ini kan kalau dalam perhitungan. Nah, ini yang kemarin ya. Kemarin. Jadi boleh kita mendekatkan ideal kecuali disebutkan dihitung dengan memperhitungkan betanya. Nah, berarti dia rumusnya menjadi RE-nya tadi, IE-nya adalah PBB dikurangi PBE dibagi RE. Ini ideal tambahannya nih R1 per R2 dibagi beta DC. Jadi syaratnya adalah jika R1 R2 lebih kecil dari 1% atau 0,01 dikali RE dikali beta DC. Kalau kecilnya sedikit ya udah abaikan. Tapi kalau jauh selisihnya, umpamanya R1 paralel R2 itu 1 kilo umpamanya kan. Sedangkan RE kali beta DC dikali 0,01 itu 5 kilo atau 10 kilo. Itu ya jauh ya. Jangan. Itu gunakan berarti R1 R2 dimasukkan. Dengan betanya harus kita ketahui ya. Nanti kalau kodenya dapat ya kita cari. Harusnya dalam pengukuran ya, karena dalam datasheet itu adalah rank tidak ada satu. Dari 100 sampai 300. Dari 150 sampai 300 itu kan susah. Banyak kemungkinannya kan. Nah, jadi kita ukur. Ukurnya apa? Dapat arus IC, dapat arus IB. Udah baru kita pergunakan itu. Nah, itulah dia gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik kerja. Nah, itu detail nih. Kalau ada perintah untuk, kalau tidak kita gunakan aja yang ideal ya. Itu di atas. Ya, di atas. Nah, nih, tidak ada. DPBB-nya dapatnya adalah ini kan R2 dibagi R1 tambah R2 kali posisi. Output dibagi dengan input dikali tegangan sumber. Tangan intervensi juga seperti itu ya. Yang outputnya kan R2. Gimana bagian outputnya ya. Jadi bukan R2 R1 tapi adalah R pada output bagi input. Inputnya kan lewat R1 R2 dua-duanya. Nah, itu langsung tanpa mempedulikan pembaginya beta DC tadi. Nah, kemarin kita sampai di sini. Terakhir kita masuk titik kerja ya. Tujuannya kalau untuk transistor pembagi tegangnya adalah dia untuk penguat nanti ya. Nanti waktu kita di kuliah di elektronika analog, nanti itu akan ikut semua bias basis nggak dipakai lagi. Karena dia kalau bias basis nanti inputnya malah kan kita menggunakan sinyal kecil ya. Untuk yang dikuatkan biasanya kan yang kecil yang dikuatkan. Kalau yang udah besar tuh apa dikuatkan lagi gitu ya. Jadi berarti yang kecil harus kita kuatkan. Kenapa? Biasanya itu adalah sinyal-sinyal telekomunikasi ya yang dihubungkan, yang di wireless sifatnya ya. Enggak, kalau untuk wireless itu kita nggak mungkin tegang itu besar-besar. Yang harus kecil supaya nanti daya mengirimkan dan antena pengirimnya kecil gitu ya. Nah, jika dia, untuk dipakai nggak bisa langsung, ya harus dikuatkan dulu. Nah itu gunanya nanti penguat. Nah ini dia untuk menghitung titik Q-nya. Ini dia mencari rangkaiannya di atas itu ya. Ini. Hanya dibuat ini RE-nya variabel. Supaya nanti titik kerjanya, karena kenapa RE variabel berarti kan IE-nya ya, IE bergeser, IE itu sama dengan IC. Titik kerja itu adalah IC, koordinat IC antara IC dan VCE kan. Nah, jika RE-nya berubah, berarti IE-nya berubah. Jadi kan, nah, jika RE-nya berubah, yang ideal aja ya, katakan yang ideal. RE-nya berubah, lebih besar, berarti IE-nya kecil. RE-nya lebih kecil, IE-nya besar. IE-nya besar berarti VCE-nya turun. IE-nya turun berarti VCE-nya naik. Nah, titik kerjanya itu bergeser. Makanya disebut variabel supaya dimudahkan. Oh, ini terlalu karena nanti kan dengan perubahan panas juga akan bisa bergeser sehingga kita bisa atur titik kerjanya itu. Oh, kita maunya di tengah-tengah. Nah, walaupun nggak persis di tengah tapi sekitar di tengah dia. Nah, titik kerjanya. Jadi dia kemarin PBB-nya adalah
tegangan output, tahanan output dibagi dengan tahanan input. Tahanan input adalah R1 dan R2. Kalau kita buat ini ya, dua rangkaian, ini sini, inputnya sini. Nah, ini kan lewat inputnya R1, R2. Outputnya yang ke transistor, hanya R2. Jadi output, tahanan output dibagi tahanan input dikali tegangan sumber. Itulah yang masuk ke transistor. Jadi bukan 10 volt. Termasuk tegangannya hanya, nanti di teleponnya kita bagi, buat juga kan, kita pelajari juga. Termasuk tegangannya bukan 10 volt. Nah itu rugi-rugi daripada pembagi rangkaian pembagi tegangan ya, pembagi nanti ada pembagi arus hampir sama ya. Di satu ininya adalah yang masuk tahanan ini dibagi tahanan itu dikali dengan arus input sama. Karena di cabang ya, cabang kan di sini. Nah sehingga dia lebih kecil. Kekurangannya itu dia inputnya akan turun dari sumber. Sumbernya 10, ternyata yang masuk ke transistor tidak 10. Hanya hasil dari R2 dibagi R1 tambah R2 dikali 10 volt. Ini udah dapat kemarin udah kita hitung ya. Nah, dapatnya adalah 1,8. Nah, sehingga tengah emitter boleh. Ini boleh dicari ini dulu atau langsung boleh. Ini yang cari dulu VE-nya adalah VBB dikurang VBE. Walaupun VBE kita ambil ideal ya 0,7. Atau ini langsung kita buat tanpa VE dulu. Berarti IE adalah ini tadi. Tanpa beta DC ya. Nah, nih. E adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Boleh. Atau VE dibagi dengan RE. Berarti VE-nya adalah VBB kurang VBE kan sama. Ya. Ini ya. Ya, boleh dua-duanya. Atau di sini VBB dikurang VBE dibagi RE. VBB-nya 1,8 dikurang 0,7 ya 1,1 juga kan. Ini dapatnya 0,5. Kalau simulasi nggak dapat 0,5 nanti karena ininya nggak 0,7 ya. 0,8 sekian sehingga dia di atas 0,5. Nah, kita lihat dulu simulasinya ini dulu. Ini arus kolektor hampir sama ya, arus kolektor hampir sama. Sehingga nanti tegangan VCE bisa langsung kita hitung juga, yang seperti ini bawah lebih enak gitu ya. Ini bisa VC-nya cari VCC kedua kali kerja nih. Kemudian baru VCE-nya VC dikurang VE. Nah, boleh langsung. VCC dikurang IC ditambah dikali RC tambah RE. Jadi ininya ya ada dua ya. Kalau kemarin kan VCC dikurang IC RC kan VCE-nya. Nah, ini dia ada RE ya. 10 volt dikurangi 0,5 dikali 3,6 kilo ditambah 2,3 dapatnya 7,1. Jika ininya 0,5. Nah, tapi kalau ini karena ini pendekatan ya, pembulatan ya. Nah, kalau di simulasi dia akan lebih ininya lebih mendekati di bawah 0,7 sehingga hasilnya lebih besar dari 0,5. Pada saat 2,2 ya. VCE-nya sini kan 0,7, berarti dia lebih kurang. Karena dia jika IC naik, berarti VCE akan turun. Nah, ini tidak simulasinya yang 2,2 dulu. Saya buatkan ininya variabel ya supaya mudah. Ini saya taruh 10 kilo. 10 kilo ininya 22%, berarti 2,2 ya. Nah, ini sama 10 kilo 2,2, 3,6 ininya. Nah, sebab variabel kalau kita ganti nanti tidak perlu ganti transistor AR. Sehingga kalau kita jalankan ini sama. Ini yang menggunakan pendekatan sebuah yang satu lagi yang ideal. Nah, ya, ada 3 kita buat. Kalau yang di atas dia mendekati sama ya. Nah, yang ini yang sobat ideal supaya biar di bawah. Kalau ideal, dia tidak ada RB-nya diabaikan. Nah, itu ya. Ini kita 3, nanti 3 kita buatkan ya. Kita buatkan 3. Nah, ini ya. Nah, nih. Bukan 3 ya. Ini yang rangkaian aslinya, ini yang kita hitung RB-nya dapat, PBB-nya yang tadi dah. Nah, hasilnya. Kemudian di bawah yang ideal. Ini RCE-nya. Tadi kan dapatnya 0,5 mili ya, atau 500 mikro kan. Ininya 7 volt ya. Nah, ini lihat. Karena dia lebih dari 0,5 dapatnya. Kenapa? VBE-nya itu tidak 0,7. Kurang.
Sehingga PBE 0,7 berarti 1,8 dikurangi lebih kecil dari 0,7 kan lebih besar daripada 1,1. Sehingga dapatnya tadi apa 500 ini 521 0,521 ya. Nah, sehingga tadi yang 7 volt dapatnya 6,9. Nah, yang di bawahnya kemudian bersama ya. 699 juga nih. Nah, inilah yang ini kan, 22 juga kan. Nah, ini yang sesungguhnya ya, mendekati sesungguhnya. Jika betanya sama ya. Karena nih, nah yang di bawah kita gunakan ideal. Yang ideal ya, ideal. Oh, ininya nggak kita abaikan. Jadi langsung tadi dia VBB dikurang VBE dibagi RE kan, yang kita hitung kan ini. Ini dia, nah, tegangannya kan 6,9 juga. Bawahnya juga 520. Pasti dia lebih besar dikit dong, karena pembaginya R1 per R2 itu nggak ada. Dibagi beta nggak ada. Itu lebih besar dikit. Cuman kan 6,9 ya, 6,9 juga. Beda per 100 saja ya. Per 10, per 100, per 1000. Nah, 520 ya. Per 1, 24, hampir sama. Jadi kita gunakan yang ini saja. Ya. Itu maksudnya. Jadi hampir sama hasilnya. Ya. Harus 520-an mikro atau 0,52 mili. Ini 6,9 kita bulatkan 7 juga kan, dibulakkan 7 juga. Itu deh ya. Nah, makanya nanti R-nya tadi kan variabel ini VCC-nya kan sebenarnya tengah-tengahnya ya harus isi saturasinya adalah, nah ini harus kita lihat di sini, isi saturasinya adalah 10 volt dibagi dengan 2,2 ya, 2,2, 5,8 lah ya, 6 lah ya, 5 pasti 2, di bawah 2 mili ya, ininya, arus IC maksimal. Nah ini dapatnya baru setengah, nah, masih jauh gitu ya, agak ke bawah, titik bawah dia menunjukkan off. Nah harus kita ubah supaya kita maunya agak ke tengah. Nah, ya. Supaya dia agak ke tengah, berarti maka R-nya tadi, supaya IE-nya besar, berarti R-nya ini harus dikurangi, RE-nya. RE-nya dikurangi. Supaya IE-nya kecil, berarti R-nya ditambah, ini 2,2. Nah, itu 2. Kemudian, ini sudah ya, ininya ya, IC-nya. Ini kita gunakan VCE-nya tadi kan. Nah, VCE. Jadi jika IE naik, otomatis VCE turun. Kemudian tahanan emiternya kita turunin. Tadi dia 2,2, kita taruh sekarang dia 500 saja. 500 gitu ya. 500. Ini dia. Ya IE-nya dapat 1,1 tadi atau 1,8 dikurangi 0,7 dibagi 500. Dapatnya 2, ini ya. Sehingga titik kerjanya akan bergeser. Nah, sedangkan isi saturasinya tentu berubah lagi ya. Arus maksimal ya. Berarti dia 3,6 ditambah ini 4 lah ya. 4, 10 dibagi 4 itu berarti 2,2. Ini udah mendekati ke atas. Mendekati ke atas ya. Sehingga VCE-nya nanti saya lihatkan di simulasinya ya. VCE-nya langsung ya kita hitungnya di bawah aja ya. VCC dikurang IC, RC tambah RE, 10 dikurang 2,15 hasil ini dikali 3,6 ininya. Nah, ini salah nih, bukan 2,2 ini. Ini harusnya adalah RE-nya kan, RE-nya udah kita ubah 1.500 ya. Nah, saya hitung dulu ya, sebentar. Ini saya matikan dulu supaya nggak rekam. Ini ya, simulasi lagi sebentar. Kita dulu seperti ini. Sebentar. Dikit lagi ya, nanti kita istirahat sholat maghrib. Makanya kita buat itu R-nya variabel ya. Kalau nggak variabel ya kita ganti-ganti, kita cabut-cabut. Variabel tinggal digeser.
tadi yang pas ya 10 kilo kita pas di tengah. Kalau yang sebelumnya adalah 500 ya, berarti dia 5% ya. Oh ini saya ubah lagi dulu 5%. Ininya 5% ya. Karena 1% nggak bisa ya ininya, nggak geser. Jadi ini 5%. Nah 5% 500 ya. Ini dia pada titik bawah tadi. Arusnya mendekati puncak. Sedangkan tegangannya mendekati ke arah 0. Sedangkan 2,2 tadi, 2,2, nah jadi bawah ya sambil biar nggak ubah. Nah ini 2,2, ini dia. Arusnya hanya setengah mili, tegangannya mendekati 7. Karena dia ini adalah arus maksimalnya 10 dibagi dengan 2,25. 2,8 hampir 6 ya. Dibagi 6 kan nggak sampai 2 ya. Nah, ini aja. Nah, ini yang di tengah kita buat di tengah. Kalau yang 500 ini kemudian kita jadikan dia 1 kilo. 1 kilo. Nah, ini dia yang di tengah-tengah. Separuh daripada 10. Nah, PCE-nya ya. PCE-nya 10, PCC 10 hampir separuh. Ini hampir separuh dari 2. 2 lebih dikit ya. Sehingga titik kerjanya itu, nah ini saya tampilkan ininya. Nah, kalau di buku dia menggunakan beta itu susah ya. Makanya ini kita menggunakan RE. Kalau beta berarti ganti transistor. Ini yang hampir setengah tadi kan. Ini kan 10 nih. PCE cut off itu 10. Ininya kalau maksimalnya tergantung ininya ya. Tergantung RE kan, karena pembagi berubah. Dia akan turun naik sedikit. Nah, ini yang RE-nya 500. Sehingga arus IEC-nya mendekati arus maksimal. Sedangkan yang ini, yang 2,2 arus IC-nya mendekati 0, mendekati bawah ya. CE-nya ke sini. Nah, ini nanti kalau untuk sinyal, ini cacat bagian bawah cepatnya, ini cacat bagian atasnya cepat. Kalau di sini, bagian atas dan bagian bawah hampir seimbang. Nah, ini yang kita pengemukan, ini yang kita cari. Kerja di tengah. Tidak proses di tengah ya, karena nanti IC saturasi dia VCC dibagi RC tambah RE. Sedangkan VCE cut off itu adalah dianya dikurangi apa IC itu. Ini IC saturasi ya, VCC dibagi RC. Sedangkan IC saturasi adalah VCC dikurangi IC/RC dikurangi VCE, sehingga dia ada pengurang. Nggak persis, nggak bisa pas di tengah. Dia geser ke atas sedikit dari separuh atau sini kan 10 ya. Dia lebih besar dari 5 sedikit atau ini kecil dari 5 sedikit. Sehingga ininya juga akan separuh dari arus maksimal. Separuh lebih dikit atau separuh kurang dikit. Nah, itu titik kerja yang kita cari di sini nanti. Oh, nanti ada nggak kalau di sini gimana? Ada nggak penguat? Bisa, cuma transistornya nggak bisa satu. Nanti kita bahas tuh yang di kuliah berikutnya atau kuliah berikutnya. Gimana kalau titik kerjanya di sini? Bisa nggak sebagai penguat? Bisa. Nah, puncaknya malah tinggi. Cuman dia baru separuh gelombang lagi cacat. Nah, harus 2. Nah, nanti kita masuk dulu ke transistor kebalikannya dari ini, PNP, NPN ya, kembali dari NPN. Nah, kita istirahat dulu ya. 10 sampai 15 menit untuk sholat maghrib, nanti kita lanjutkan. Nah, ini dia tambahannya. Nah, nih. Grupnya tadi, PBB dikurang IBRB, dikurang PBE, dikurang IRE, dikurangi MNPE. Sama dengan pembagi tegangan sebenarnya ya. Yang jika PBB-nya didapat ya. Nah, cuman di sini karena basisnya 0 ya. Mana? Nah, ini min jadi saya buat plus langsung ya. Basisnya 0 ya, PBB dan IBRB sama dengan 0. Saya tinggal ini. PBB, PBE ini minus ya sebenarnya, minus WE, min VE tambah VE ya, ini minus ya. Nanti ini kan minus. Sebentar ini kan minus itu ya. Nah, belum, karena masih ada tanda 0 sama dengan 0 ya, itu minus. Sehingga nanti dia
IE-nya, ini kan pindah ke kanan ini ya, pindah minus ke minus jadi positif kan, VBE-nya min, IERE-nya menjadi positif, min VBE ditambah VEE sama dengan IERE, sehingga IE min VBE ditambah VEE bagi RE, biasanya tulis positif dulu, sehingga VE dikurang VBE dibagi dengan RE-nya, ini yang di bawah. Nah, ini gampang rumusnya apa? Ini tegangan R ini ya, VE plus ya, 1,3. Langsung ya, RE. Atau ini, ditulis VEE ditambah dengan, apa namanya, ditambah dengan, nah ya, R ini sama ini. VE dikurangi VBE. Atau min VBE, min VEE. Belum, udah semua. Jadi ya. Ini positif ya ini ya. Boleh cari atau langsung di sini. VEE min VBE. Atau min VBE ditambah VEE sama. Atau min VBE dikurangi min VEE. Dapatnya juga sama. Jadi karena VBE-nya tadi, VEE-nya 2, dikurangi 0,7 dapat 1,3. RE-nya adalah di atas 1 kilo, ya dapatnya adalah 1,3. Asal dapat IE, loop kolektor sama. Atau yang langsung juga bisa. VCC dikurangi ICRC dikurangi VCE sama dengan dikurangi IE ditambah VE sama dengan 0. Nah, sehingga dia dapatnya di sini hasilnya VCE-nya VCC dikurangi IC RC ditambah RE ditambah VE. Boleh VE-nya dibawa ke depan karena positif ya. Sehingga 10 ditambah 2 dikurangi 1,3 dikali 4,6 dapatnya 6,2. Nah, sehingga dia ini rangkaian ini jadi bias. Ini enggak terlalu disukai, kenapa? Karena kita memerlukan 2 catu daya ya, ada catu daya positif, ada negatif. Nah, itu yang dihindari, makanya untuk nanti PNP, nah gimana? Harus tegang negatif kan? Nah, itu makanya dibalik, menghindari tegang negatif itu orang. Tapi kalau udah disediakan tegang negatif ada, itu enggak masalah. Itu rangkaiannya akan lebih kompleks ya, karena ada untuk dari punya arah nanti dibuatnya tegang negatif. Itu kan 2 catu daya, untuk dapat tegang negatif itu 2 catu daya. Lalu dibuat nanti regulatornya supaya dia jika input naik outputnya akan tetap ya, tidak ada IC yang untuk tegangan negatif dan positif. Nah, jika input berubah seperti Zener lagi ya, Zener kan untuk tegangan positif. Jadi jika rangkaian ini dirancang dengan baik, maka dia mirip dengan bias pembagi tegangan. Kalau ini syaratnya 100/1 ya, RB-nya tadi lebih kecil dari 1% dari yang sama ya. RB-nya lebih kecil. Nah, kalau sini kan RB-nya 0. Ya. Ini yang memenuhi syarat untuk bias pembagi tegangan ya. Kalau ini bias pembagi tegangan, kalau sini kan nggak ada RB. Nah, saya ambilkan simulasinya sebentar ya. Ambilkan simulasinya. Apa tadi ini 2 catu daya ya, bias catu daya negatif ya. Bias catu daya. Catu daya negatif. Nah, ini belum. Ini bias pembagi tegangan. Salah. PNP. Bias 2 tegangan. Nah, nih, yang tegangannya ada 2 catu, karena basisnya 0 ya. Karena basisnya 0,
Ini dia. Nah, basisnya 0. Nanti lihat nih IB-nya ya. Nah, di sini min 2. Ini 10 tadi sama ya, 3,6, 1 kilo. Kita lihat basisnya nih, coba tinggal basis. Ini kan dalam mikro nggak ada ya. Oh. Ini, saya tutup dulu. Masing-masing saya gini kan. Ini IE-nya ya. Dari 1,3 PCE-nya. Nanti baru ini IC. Nah, ini geser ke bawah ya. Ini IE, ini VCE, ini IC. IC yang bersama dengan IE ya. Ya. 1,3, dibuatkan 1,3. Ini basis arus IB-nya. Nah, ada kan arusnya dalam mikro ya. Kalau IB nggak ada ya, IE otomatis nggak ada ya. Nah, ini hasilnya 1,3, 6. Nah, 1,3 dan 6 ya. Hitungan kita tadi, kita lihat. Kita stop dulu ininya, kita tampilkan hasil tadi. Ya kan? 1,3 ini IE-nya ini 6 volt. Sama ya. IB-nya ada ya, IB-nya ada. Kalau IB nggak ada ya, nggak kerja, transistor tidak kerja. Ya. Cuma dalam perhitungan IB-nya nggak kita hitung ya, langsung kita IE-nya. IB-nya nggak dihitung. IB-nya ada nih. Apa? Ya. Kalau IB-nya 0, tidak akan ada IC dan umpamanya kita jadikan ini 0. Nah, ya, kita jadikan jika tegangan ini nggak ada. Ya, kita jadikan 0 juga. Berarti dia sama dengan ground ya. Jadikan 0. Berarti kan ground. Ini lihat. Pico, apalagi Pico kan nano aja harus tuh nggak ada ya. Isinya 0. VCE-nya sama dengan VCC. VCC 10. Ini juga nano. Nggak ada arus. Nah ya nih, kalau dia 0. Jadi, kalau kita ground kan itu ya. Hanya satu jalan VCC doang. Ini karena basisnya 0 ya. Arus IB 0. IC akan 0, IE akan 0. Tegangan VCE sama dengan tegangan VCC. Nah, ini saya kembalikan lagi ya. Ya, kalau min 5 boleh nggak? Atau ininya hanya min 0,5. Ya. 0,4 lah. Kalau 0,5, 0,6 itunya ya. 0,5 apa. Lebih kecil dari tegangan VBE ya. Masih nano. Biar dulu ya, tunggu sebentar. Masih nano kan, nano. Harusnya 0 itu. Ini nano, mikro, ada arus yang sangat kecil. IC-nya dalam mikro. IC itu harus dalam mili ya. Nah, PCE-nya dulu kan, ini juga dalam mikro. Jadi IC sama IE itu harusnya mili, bukan mikro. Nah, ini 0,5. Ada ininya minus. Tapi lebih kecil dari VBE. Nah, itu nggak pas. Nah, saya kembalikan lagi ya. Matikan dulu. Ini karena dia itu nggak boleh nih, makanya dia dibenarin sama dia. Kita dulu ya. Itu saya kembalikan. Saya cancel dulu. Tidak boleh di bawah 0,6. Ada 0,7 ya mana ya? Di atas 0,7 maka tadi dibuat minus 2. Kalau 1 bisa nggak? Bisa. Ya harusnya kecil kan. IB kecil, otomatis IC kecil, VCE-nya juga dia akan mendekati cut off. Kalau ini kan 10 volt ini kan hampir di tengah, masih di tengah, tapi belum di tengah ya. Masih makanya R-nya nanti kita geser lagi. Kalau di tengahnya mendekati 5 ya. Mendekati 5 berarti ininya harusnya berapa tuh? 10 dibagi 4 ya 2 lebih ya. 2 berapa nih? Ya, ini harus turun. Ya kan kalau 10 bagi 5 1,6 kan? 4,6. Berarti kan 2 lebih sedikit. Nah, ini kan 1,3 berarti 2,6 kan kalau separuhnya, 2 kali lipatnya. Ini harus mendekati 5, ini akan turun. Jika ini turun, ini akan naik.
gitu ya. Nah, jadi harusnya ada ya catu daya. Cuma nih rangkaiannya memerlukan 2 catu daya. Jalankan lagi ya. Errornya kan nggak ada error. Kalau 5 tadi dia nggak masuk akal nih, makanya diperbaiki tadi kan. Nah, ini di sini dibuat lagi RE-nya tuh variabel supaya kita terlalu kecil ini dinaikkan. Ini kan harus sekitar 5 ya. Ini 10 dibagi 4,6. Sebentar saya ini kan ya. 10 dibagi 4,6. Jadi 2,17 ya. 2,2. 1,1 itunya idealnya. Mendekati 1,1 ya ininya. Ini kan 1,3. Kan? Ini masih tidak di tengah garis beban. Rangkaian bias 2 catu daya. Itu dibuat pada saat basisnya 0. Nah, gimana dong sebagai penguat nanti? Berarti inputnya nggak boleh dari basis. Berbasis 0 ya, akhirnya input berapapun besarnya, di-ground-kan ya, pasti dia akan 0 ya. Kemudian kita bentuk yang lain lagi nih ya, bias umpan balik emitter. Bias umpan balik emitter. Yang kita akhir dari bab yang 6 kemarin itu kan, emitter ini adalah membuat dia titik kerjanya itu lebih stabil gitu ya. Jika terjadi perubahan arus IC, IE akan naik kan, IE akan naik, VE akan naik. VE itu akan mengurangi karena di loop basis tadi kan, basis adalah VBB dikurang IBRB dikurang VBE dikurang IRE dikurangi itu kan IRE itu kan VE. Nah, jika IRE-nya naik tentu arus IB akan turun. IB turun, basis akan turun. IC akan turun. Arus basis turun, IC akan turun, IE akan turun lagi. Nah, ini dia gunanya bias emitter tadi. Nah, ini nih. Sebenarnya di sini juga ada. Sebenarnya ini kan 2 catu daya ya. Tahanan RE ini, dia akan membuat rangkaian itu stabil. Jadi pada saat arus IB naik, tentu IC naik. IC naik, tentu VCE akan turun kan, geser titik kerjanya. Nah, IC naik, IE akan naik, VE akan naik. VE naik akan mengurangi arus IB. IB turun, IC akan turun lagi, ini akan turun lagi. Nah, ini umpan balik negatif namanya. Nah, ini dia yang satu catu daya ya. Ini udah kita bahas kemarin nih sebenarnya awal nih. Yang ininya. Tapi, nah ini ya. Kalau yang kiri adalah bias basis ya. Kalau dibuat kan ini basis. Ini RB-nya, mana VCC dan VBB-nya sama. Berarti RB-nya jauh lebih besar daripada RC. Nah, bedanya di sini. Nah, kan kemarin juga yang terakhir kan, bias basis yang ada emiternya. Nah, itu menjadi bias emitter. Ini dia jauh lebih stabil daripada ini. Cuman kan inputnya di basis juga, tidak cocok dengan untuk penguat. Karena inputnya di basis juga. Ini basisnya positif ya. Emiternya ground. Ya, perlu kasih negatif nggak? Ya bisa, tapi nggak ada gunanya. Makanya kita nyari kerjaan itu kan. Ini disebut umpan balik karena perubahan pada tegangan emiter tadi yang saya ceritakan sebelumnya bahwa dia akan menurunkan arus IB. IB turun, otomatis IC akan turun lagi sehingga dia outputnya tidak akan naik. Cuman ini juga tidak pernah populer digunakan untuk sebagai penguat ya. Kalau saklar ya bikin repot aja. Saklar itu cukup bias basis. Pada saat IB besar berarti mendekat dia akan menjadi saturasi jenuh. Pada saat IB-nya sangat kecil berarti RB-nya besar berarti dia cut off. Tapi kita itu karena ini ada bentuk rangkaian seperti ini, jadi dia tidak pernah populer dipergunakan ya. Karena titiknya masih terbesar pergerakannya ya. Walaupun ada umpan balik tadi kan, jadi ini masih sama dengan yang tadi ya. Cuma tidak ada VEE-nya. VCC dikurang ICRC dikurang VCE dikurang IERE, tidak ada tegangan negatif ya udah. Sehingga nanti IC-nya itu hampir sama dengan VCC dikurangi VCE. Di sini dia VCC dan VCB-nya sama. Satu. Pembagi tegangan juga sama, tetapi dia kan yang ke basisnya akan berkurang oleh tegangan input. Nah, ini nggak ada. Tegangan ke basis sama dengan sumber VCC. Kalau biasa pembagi tegangan tidak. VCC dan VBB-nya sama, tapi tegangan VBB-nya akan lebih kecil.
karena dia ada pembagi tegangan ya. Karena tegangan yang masuk basis adalah tegangan output dibagi dengan tegangan input dikali tegangan sumber. Ini nggak ada. Ya RB ya hanya RB saja, harus IB-nya yang kecil ya. Nah, ini dia rangkaiannya ya. Sehingga arus DC-nya, nah karena dia VBB sama dengan VCC kan sebenarnya nih VBB. DC-nya VCC dikurangi VCE, ini sama ya. RC tambah RE, sama dengan bias pembagi tegangan. Cuman dia di basis yang berbeda. Nah, ini loop kolektornya kan. Kalau loop basisnya, ya ini tadi sama. VBB dikurang IBRB, ya kan? Dikurangi ya, VBE, dikurangi IE, RE. Sama dengan yang tadi. Tapi yang tadi kan IBRB-nya 0, ini tidak. Sehingga arus DC-nya ini hampir sama dengan ini ya. Dengan bias pembagi tegangan. VCC dikurangi VCE dibagi dengan RC tambah RT. Ini hampir sama ini ya. Sehingga IE hampir sama dengan, kalau ini IE dicari, IC dicari, ini nggak ketemu. Dua yang tidak diketahui ya. Ini bias emitter. IC statusnya sama. Nah, makanya susah untuk mendapatkan separuh ini IC ya. Nah, ini kan karena dia VCC dikurang. Nah, IC satu ini maksimal kan? Separuh daripada ini susah karena ada berarti dia geser dikit ke atas atau geser dikit ke bawah. Lebih besar dari separuh isi saturasi atau sedikit dari separuh isi saturasi. Itu yang bisa. Tidak bisa kita buat pas di tengah-tengah karena ada pengaruh VCE. Jadi walaupun kecil apapun dia ada pengaruhnya. Ini kalau ada beta DC-nya, kalau beta DC ya, IBRE ini gunakan pendekatannya sehingga nanti sama dengan IE tadi, IE-nya kan R1 paralel R2 dibagi dengan beta DC, sehingga nanti PCC-nya juga seperti itu. Nah, ya. IE-nya idealnya nih kan, C, sehingga IE-nya, yang tadi di sini kan yang ambil IE-nya. Jadi kurang satu, ini hampir sama dengan IE, ya kan? IE semua dia bagi dengan RC. Ini ya, kita ubah. Ini kalau lo basisnya, PBB lo basis ya, PBB dikurang IBRB dikurang VBE, IRE sama dengan 0. VBB sama dengan VCC tadi kan, udah VCC. IBRB, VBE, IRE. Dimana IE hampir sama dengan IE. Dimana IB adalah isi dibagi beta DC kan, karena ya apa, isi dibagi IB sama dengan beta DC. Ya. IB-nya kita ganti isi beta DC supaya nanti sama-sama yang IB ini jadi IE. Ya. Kalau nggak bisa. Nah, ini kan isi beta DC RB. Isi beta DC RB. Ya sini isi, sini isi. Isi sama dengan IE-nya diganti. Isi IERB, IERE. Kan nih sama dengan. Ini VCC dikurang VBE, ini geser ke kanan jadi positif. Jadi isi diganti dengan IE, IERB ini, IERB beta DC. Jadi tetap IERE, geser kanan ya, jadi tambah ya. Sehingga VCC-nya dikurang B, IE-nya dapat ini. Nah, tinggal dibagi kan. IE adalah VCC bagi VBE dibagi ini. RE tambah. Ini dia IE-nya kalau ada pengaruh beta DC. Kalau tidak, ini RE tambah RC. VCC dibagi VBE yang sama yang diletakkan. Tapi kalau dia ada beta DC-nya, ini dia RE. Nah, ini baru beta DC. RB beta DC. Jadi ini bukan R1 paralel R2 ya, ini karena RB-nya hanya satu. Kalau pembagi tegangan kan R1 paralel R2. Sini benar RB, besar dia. Kalau di paralel kan kecil. Nah, ini ya. Itu bedanya dengan beta DC. Maka rangkaian ini tidak cukup populer dipergunakan. Jadi kerjanya masih bergerak. Ya. Ini kita lihat ada contohnya sebentar. Sebentar ya, bisa stop dulu. Kita contoh.
bias ban balik emitter. Nah, ini contohnya nih. Ya. Kita untuk melihatkan titik kerjanya bergerak ya. Beta dari kalau di simulasi nggak bisa. Kita susah untuk mencari transistor yang ini 100. Yang 100-nya susah. Yang rata-ratanya kan separuh dari ini ya, 360-an. Susah dapat 100. Beta DC ini ya. Kita cari yang ada pengaruh beta tadi ya, di mana IE-nya adalah VCC dikurang VCE dibagi dengan RE tambah RB bagi beta DC ya. Karena dia ada pengaruh beta 100 dan beta 300. Kalau betanya tidak ada atau tidak diperhitungkan, jadi IE-nya adalah VCC dikurang VBE, VCC dikurang VBE dibagi RC tambah RE ya. Ini pada saat beta 100 berapa ini? Nah, dimasukin itunya ya. Nah, ambil lihat ada nggak contoh ininya ya, simulasinya. Bias emitter ya. Bias emitter. Bias emitter. Oh, ini masih sebut sama aja ya ini ya. Sebentar, ini belum. Nah, saya ubah aja nih ya. Tegangannya, contohnya tadi berapa? Ini contohnya sebentar. Ya, saya ada nih ya. Penyelesaiannya bias emitter ya. Empat balik emitter nih. Ya. 100 ini nanti betanya ada dua ya. 100 sama 300. Nah, itu gunakan. Ini harus maksimal nih. Saturasi 15 dibagi 100 tambah 90 dapatnya 15 lah ya. Ini kan 1010. Ya, kemudian VCE-nya apa? Jadi isi saturasinya beta 100. VCC bagi VBE, RE, RB bagi beta DC. Jadi 15 dikali 0,7 bagi 100 ditambah ini kan 430 ohm dibagi 100 beta 100. RB-nya. Jadi dia bentar RB-nya berapa? 430 ohm ya, kecil ya. Supaya RCB besar nih. Ini hanya dapat 4, bagi 100 4,3 ya. Hampir 14, hampir 14,7 dibagi 100. Ada 3. Ini cari atau VCE langsung yang bawah ya. Ya. Yang bawah aja langsung. Lebih mudah. 15 dikurangi IE tadi dapatnya 11,72. Jadi 3,25 di mana tadi dia arus tegangannya adalah VCE-nya 11.
Ada 15 ini mendekati ke bawah ya, masih jauh dari tengah. Nah, dan kalau dia 300, bagi dari ini 300, ini makin kecil ya. IC-nya makin naik IE-nya. Kalau tadi dapat IE-nya adalah 3,25, nah sekarang dia dapatnya adalah 9,3 mili. Ini saturasinya tadi adalah 14 ya. Harusnya 7 ya. Nah, ini masih nggak di tengah juga ya. Nah, ini dia. 9 tadi dapat ininya 5, nah, pada saat cari sama ya, beda isinya saja. Tadi yang ini lebih cepat ya, nggak usah 2 kali. Isi dikurang isi RC tambah RE, 15 kurang 9,33. Nih ya. Nah, dapat dia. Nih. Itu kerjanya. Masih harusnya di sini kan. Ini 15 kira 7. Default di sini. Nah, harusnya dia lebih besar dari ini. 5 cuma lebih kecil dari ini. Nah, ini kena beta ya, kena beta yang kita ini kan. Nah, kalau kita tidak menggunakan beta, kita menggunakan RE ini lebih mudah. Variabel RE ya, daripada kita mengubah-ubah beta. Ubah beta berarti buat transistor ya. Nah, kita lanjutkan bentuk yang lain. Langsungnya di sini ini kan ya. Itu yang lainnya umpan bias kolektor. Ini sama ya, tidak jarang. Ini mirip juga. Ini dia mirip dengan bias basis, cuman ada titik kerjanya, lihat ya, bedanya sedikit. Dia kalau basis tadi itu titik ininya di atas. Nah, lihat ya perbedaannya. Nah ya, dari sumber tegangan langsung ke basis. Ini emitter ya, ini kolektor. Nah kalau ini tidak. Jadi ada titik di tengahnya. Jadi dia setelah kolektor baru. Nah, tadi kan di atas ini langsung ke ini. R-nya pindah ke atas ya. Jadi VCC, VB sama. Ini beda. Sini adalah karena ini arus IC, berarti yang masuk di sini adalah IB ditambah IC. Nah, sininya IC, ke sininya IB. Jadi harus yang masuk sini adalah gabungan dari IB dan IC. Jadi ya. Di atas ini titik ini di atas ini. Ini bias balik kolektor namanya ya. Ini dia. Sehingga nanti di sini kan loopnya VCC ya. Langsung dia di sini kan IC tambah IB dikali RC. Baru di sini ya dikurangi VCE sama dengan 0. Nah, ini dia yang kolektornya. Kalau basis juga gitu. Karena IB-nya ini kan sama lewatnya. IC tambah IB RC ditambah IB RB dikurangi VBE sama dengan 0. Nah, ini yang kolektor. VCC IC dikurang IC tambah IB kali RC dikurangi VCE sama dengan 0. Kalau basisnya sama, VCC dikurangi IC tambah IB dikurangi IB kali RB. Sehingga isinya dapat VCC dikurang VCE, karena IC jauh lebih besar daripada IB, maka diabaikan. IC itu dalam mikro, dia dalam mili. Saturasi sama, karena pembagiannya satu ya, VCC dibagi. Ini pengaruh beta DC, nah pada loop basis kan, VCC dikurang IC tambah IB dikali RC dikurang IB RB. Karena IC jauh lebih kecil daripada IB, maka diabaikan IB-nya. Ini ininya ya, ini sama dengan IC. IC RC, IB RB. IB dikasih lagi dalam beta adalah IC dibagi dengan ini adalah IC dibagi dengan beta. Nah, ya. IB-nya sama dengan tadi ya. IC bagi beta apanya ini? IC beta. Nah, udah geser ke kiri. VCC dikurangi VBE sama ini IC juga dikeluarin. IC dikali RC ditambah RB bagi beta. Sehingga nanti isinya VCC sama VBE sama dengan tadi kan RC RB. Kalau tadi kan RE tambah RB bagi beta DC. Kalau bias konvektor RC tambah RB bagi beta DC. Sama. Bedanya hanya di sini. Bias konvektor emitter ini dia. RE. Kalau bias kolektor RC.
Ini sama. Contohnya sama, ya. Kita cari, ya, sama. Ini untuk menentukan titik kerjanya di tengah, gitu ya. Tapi nanti dia isi. Jadi kalau sebelumnya kan isi itu sama dengan PCC dibagi PBE, kurang PBE, RC ditambah dengan beta DC, RB bagi beta DC kan. Ini untuk mencari titik kerjanya di tengah. Ini dia. Tujuan apa? Untuk bagi penguat kan. Nah, cuman ini juga nggak cocok karena inputnya kan ini juga dari basis ya. Ini beta 300 titik tengah. Bisa dilihat ya nanti ya. Saya pelan-pelan ini ya. Nah, untuk titik. Ini untuk cari titik tengah ya. 2 kali RC kan. RC-nya 100, 200 ya. Dikali 1 kilo. 200 kali 1 kilo ya 200 kilo. Si saturasinya sama 15 bagi 1 kilo ya. Sehingga untuk beta 100 ini isinya tadi kan. Si titik tengah ini. Nah, titik tengah. Itu dapat titiknya. Itu 2 kali RC di sini. Hasil 2 besarnya ini tadi 2 kali RC. Nih. Besar. Nih. Jadi RB dibagi BTDC itu dibuat sama dengan RC. Jika RC 1 kilo, RB-nya berapa? BTDC 100 ya. Berarti dibuat RB-nya supaya dapat 1 kilo, berarti dia 100 kilo RB-nya. Lalu 100 kilo dibagi 100 dapat 1 kilo kan? 1 kilo tambah 1 kilo ini dapat tengah. Itu maksudnya ya. Buat RB-nya sangat besar. Jika RC 1 kilo, ini 100 kilo, baru dia titik kerja di tengah. Ini kan? Ini kalau yang beta 100. Ya. Beta 100. Ininya 200 kilo tadi kan, 2 kali RC kan. Kali RC 200, beta kali RC. 4,7 kan. Ideal ini. Sejauh. Kemudian kita cari untuk beta 300 ini dapat 8. Nah, ini kan. Ini beta 300 dapat 8, ini masih dekat ini ya. Ini kan hampir 2 kali lipat. Ini beda sedikit. Tapi nanti ininya lebih sedikit, betanya diturunin lagi ke sini. Ini sama dengan rangkaian yang lainnya. Ini juga dia tidak terlalu banyak dipakai. Nah, ini gabungan antara bias emitter dengan bias kolektor. Bias kolektornya nih. Bias emitternya ada di bawahnya. Nah, ya. Jadi gabungan. Tujuannya apa? Untuk membuat stabil titik kerja. Nah, tadi lihat ini kan. 300 di sini, 100 di sini. Padahal idealnya di sini gitu ya. Idealnya di sini. 100 di sini, 300 di sini. Nah, ini dia. Jadi gabungan lagi lebih panjang lagi kan. BRB tambah IERE ya. Ujungnya ini aja tambahnya. Nah, tadi kan ini sampai sini nggak ada. SSC dikurang isi RB yang load basisnya ya. Load vektor juga tambah RE ya. VCC dikurang isi RC dikurang VCE dikurang IERE. Tadi kan IERE nggak ada. Tambah ini aja. Ini load basis. Kalau vektor VCC dikurang isi RB, isi tambah IBRC dikurangi VCE di sini. Nah, tidak ini ya VCE, tidak ada ini IRB. Ini VCE dikurangi IERE. Ini VCC-nya, sehingga dengan persamaan ini akan kita dapatkan isi E-nya adalah ini VCC dikurangi VPE. Ini kalau ini saja dengan ini adalah bias kolektor. Kalau RE dengan ini bias emitter ya gabungannya RC tambah RE tambah RB bagi beta DC. Nah, itu aja kan. Kalau ini RE-nya nggak ada, ini bias emitter. Kalau RC-nya nggak ada, ini bias kolektor. RE-nya nggak ada, bias kolektor. RC-nya nggak ada, bias emitter. Nah, ini gabungannya berarti dua-duanya ada. Ya kan? Nah, ini apa lagi? Ya. Yang sama. Nah, ini besar kan ya? 170 kilo. Dibandingkan ini hanya 1 kilo. Ya. Karena RE-nya kecil ya.
Kalau kita buat RE besar nggak bisa. Nanti kita di swab rangkaian itu ya. Ini akan mempengaruhi besar penguatan. Ini nggak boleh besar-besar RE di sini. Besar dia akan stabil, benar stabil, tetapi penguatannya akan berkurang. Nah, ini nggak boleh besar-besar. Ini contohnya ya. Pada saat beta 100, bagi 100 ya. Ini dapatnya 5 mA. Sehingga tegang VCE-nya 9 sampai 9,5. Di mana ininya 15 ya. Nah, masih jauh kan? Harusnya 7,5 ya, 9,5. Tapi harusnya lebih tinggi lagi. Ini beta 100. Naikin beta 200, tentu harusnya naik ya. 7,2, 7,3 lah. Sehingga ininya 6,9. Ini dia mendekati di tengah. Ya. Di tengah ya. Itu 300. Nah, ada 8. Ini udah ini turun lagi. CE-nya lebih kecil. Jika 7,5 tadi ya. Nah, lebih baik yang 200 atau 250 bagusnya ya. Kalau 300 terlalu jauh. Nah, ini yang bagian terakhir kita. Bagian terakhir, yang kita selesaikan ya, tanggung ini. Bagian terakhir adalah transistor PNP. Karena kenapa? NPN yang banyak ini sebenarnya sama, cuman kebalikannya. Kalau transistor NPN, N-nya 2, yang di tengah-tengahnya P kecil. Nah, ini kebalikannya. Jadi sini hole paling sedikit, hole paling banyak. Ini sedikit. Sehingga nanti ini supaya bekerja ya kebalikannya. Rangkaian ini dibuat dengan untuk menggunakan tegangan negatif. Kalau rangkaiannya seperti awal seperti itu. Tapi bisa nggak kita positif? Bisa ya seperti itu tadi ya. Tadi dia groundnya basis 0, bisa kita negatif. Nah ini dia ya. Yang terakhir. Tegangan negatif. Ini ininya normal. Tegangan negatif ya. Nah, ini tegangan negatif dulu. Nah, nanti ini R1, R2, RC, ini tegangan VCC-nya negatif. Nah ini yang biasanya yang menyusahkan. Tidak semua rangkaian itu ada tegangan negatif. Nah nanti dia positif tetap ada. Kalau hanya negatif saja tuh nggak bisa. Biasanya kalau positif negatif ada 2 ya. Kalau hanya negatif saja, gampang tinggal dibalik polaritasnya. Yang merahnya di hitam, hitamnya di merah jadi negatif ya. Tapi kan untuk dipakai rangkaian positif nanti dia akan short. Sehingga dia kalau ada tegangan negatif, biasanya rangkaian itu ada 2, positif dan negatif. Tapi kalau hanya tegangan positif, belum tentu ada tegangan negatif karena nggak diperlukan. Kalau ini tegangan negatif berarti punya 2 kita. Nah ini dia, ini negatif, ininya negatif. Nah ini dah hitungan sama dengan tadi. PBB-nya berapa? Ya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali PCC. Min dia kan? Makanya min juga ke PBB kan? Min PBB. R2 dibagi R1 tambah R2 kali min PCC. Min juga. Nah, sini ini PCC dikurangi CRC dikurang VCE dikurangi IRE. PCC negatif kan? Nah, kalau tegangan positif ya kita balik. Nah, yang di bawah jadi di atas. Tadi kan tegangan positif kan yang emiternya ground. Sekarang ininya kita buat positif. Ini ya. Nah, ini ground kan? Ini kita buat positif kan? Gimana supaya positif? Ini kan berarti 0 kan? Jadi ke groundnya naik, berarti negatif jadi 0. Nah, jadi kan? Jadi emitter yang kita buat positif sehingga VCC-nya ground. Nah, itu dia. Ini ada kepot. Jadi kita balik. Kalau emitter ground berarti ya ini arus negatif VCC. VBB-nya VCC negatif. Ini paling gampang. Emiternya 0. Tapi jika emiternya positif, nah, berarti di sininya harus ground. Nah, nih. RC-nya yang ground. R1. Ya, tadi R1 di atas kan? Di atas. RC di atas, min VCC-nya. Di bawah R2 dan RE-nya di bawah, emiternya ground. Nah, sedangkan di sini, PE-nya positif, R2, R1, R2 dan RE-nya positif. Ini R1 dengan RC ke ground. Sehingga V2-nya ini. Ya, V2 sini dia kan dia masuk ke sini ya. R2 adalah R2 dibagi input. Nah, sini dia kan tegangan di sini. R2 dibagi R1 tambah R. Ya, kali tegangan VEE yang positif. Dan tegangan positif semua. Kemudian IE-nya, nah ini tadi. Udah VE tadi dibagi R1 tambah R2. Ini arus emitter. Emitter sini ya. Adalah R1 tegang VE dibagi dengan R1 tambah R2. Sehingga V2-nya adalah sama dengan ini tadi. Ya. Ini kan sama nih. Nah,
sama. Tinggal dia R2 dikali I. Ini berarti ya, ini VEE dibagi R1 tambah R2 dikali R2. Nah, ini singkatannya. Ini yang emitter. Sehingga V2-nya ini tadi kan. R2 dibagi R1 tambah R2 VEE. Sehingga tinggal VRE-nya V2 dikurang VBE. Ini kan sama dengan VBB kita ya. VBB R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC ya. Nah, ini VE karena VCC-nya ground. Sehingga ini tegangan RE-nya, VRE-nya ya. V2 tadi yang hasil pembagi tegangan dikali dengan dikurang VBE. Udah dibagi dengan RE. Dapatlah arus IE. Ya. Jadi kita lihat ada contohnya ya. Lihat contohnya satu terakhir nih. Nah, ini yang tegangan positif dulu. Ya, tegangan positif. Ya. Tapi RE-nya di atas ya. Nah, kalau negatif gampang. Lebih mudah negatif ya. Itu lebih gampang. Cuman VCC-nya negatif. Nah, ya. V2 tadi adalah R2 bagi R1 kali VE. Dapatnya 1,8. Mirip ya, karena ini R2 dan 10 ya sama. Kalau sebelumnya kan VBB nih. Basis ini adalah emitter. Sehingga VRE-nya sama dengan VBE, RE ya, VRE sama. V2 dikurang VBE. Dibagi dengan RE. Dan dapat 1,1. VCE-nya berapa? Nah, tinggal korektor ya kan. VC ini nanti kita cari langsung ya. VBE-nya ini 1,2 dikurangi tegangan ke ground, VE-nya VRE dikurang VE dikurang VRE 8,9. Atau ini 8,2 kan? Dengan VC ya. Nah, inilah rangkaian bias. Nah, ini rangkaian ini dipergunakan kalau kita bekerja nanti di titik kerjanya di sini ya. Nah, sambil kita garis ini dulu. Baru kita ada gunanya itu. Yang bukan dia saja, dua ya, tetap emitter dan apa? PNP dan NPN. Titik kerja di sini, Bapak. Nah, kalau titik kerja di sini baru kita gunakan memerlukan transistor PNP. Kenapa? Karena yang di atas NPN, yang di bawahnya harus PNP. Kalau NPN dua-duanya nggak bisa, dia akan cacat. Gelombangnya seperti penyearah dia. Karena kita penguat kan, penguat itu kan yang dia tegangannya dikuatkan, tapi bentuknya nggak berubah. Nah, itu disebut penguat. Jadi dia kecil jadi besar. Tapi kalau titik kerja di sini dia, nah kalau di sini itu satu, cuma separuh ya. Maksimalnya di sini, maksimal. Kalau kita paksakan cacat. Nah di sini dia bisa. Tapi nanti digeser dikit ya. Karena itu ideal, karena nanti karena tegangan junction itu ya 0,7 dia bergeser. Jadi gelombangnya juga agak cacat. Nah ini maksimalnya. Cuman ini NPN, di bawahnya dibuat PNP yang komplemennya. Nah, komplemennya tadi kalau di sini ini dia transistor sebentar. Komplemennya ya. Nah, kalau NPN-nya 2N2904, PNP-nya 2N390. Ini kan transistornya sama. Ini satu PNP, satu NPN. Artinya apa? Betanya sama. Nah, itu dia. E-nya sama, hampir sama ya, tidak akan persis. Mendekati sama. Sehingga nanti kalau dibuat dia kelas B atau nanti kelas C ya, push pull nih namanya nanti. Push pull, tarik dorong. Nah, di sini rangkaiannya NPN, sini PNP. Baru dia akan hasilnya ya lebih besar dong, karena satu transistor hanya untuk setengah gelombang. Satu yang lagi, setengah gelombang lagi transistor yang lain. Kalau satu transistor ini enggak, satu transistor untuk satu gelombang penuh. Gitu. Tapi dia separohnya. Nah, kalau titik kerja di sini, itu gunanya nanti transistor PNP ini. Kalau digunakan hanya satu untuk sebenarnya orang malas menggunakan transistor. Kalau PNP kalau hanya untuk satu, biasanya NPN yang digunakan orang ini apa? Tegangan negatif atau ini dibalik repot. Ya kan? Nah, tapi kalau dia dua transistor namanya komplemennya ya, push pull namanya tuh, tarik dorong. Karena dia kita titik kerjanya di dekat titik cut off. Sehingga kalau hanya satu transistor NPN, sinyal outputnya hanya separuh, gelombang positifnya saja. Berarti kan kuat, memang kuat, tapi udah cacat. Separuhnya nggak ada, berarti informasi akan hilang. Maka untuk separuhnya lagi digunakan transistor komplemennya. Kalau NPN berarti dia PNP. Ini contohnya,
transistor NPN 239 ini yang banyak kita ambil di simulasi ya. Maka dia ininya 2N3906. Itu harus dilihat karakteristiknya yang hampir sama. Jadi ya, karakteristiknya hampir sama. Itu ada buku itu yang ini persamaan transistor namanya ya. Ini NPN-nya ini PNP-nya mana gitu ya, yang karakteristiknya sama. Cuman dia sifatnya berlawanan atau komplement. Nah itu kita bias transistor berapa bias. Walaupun itu yang tadi itu agak jarang digunakan, yang banyak itu ya penguat ini nanti. Untuk saklar ya bias basis. Cuma 2 itu sebenarnya banyak dipakai ya. Tapi nanti umpamanya kita kurang transistor, umpama kita tetap titik kerja, itu perlu bentuk-bentuk ini yang seperti ini tadi gitu ya. Tapi biasanya yang kebanyakan untuk penguat itu adalah bias pembagi tegangan. Itu adalah rangkaian yang paling stabil. Itu dengan emitternya harus di set ya, bisa diatur gitu ya, bisa diubah supaya dia tidak tanpa cacat. Nah itulah materi kita. Habis transistor bipolar, minggu depan kita masuk ke transistor FET. Mudah-mudahan selesai 1 minggu kali pertemuan. Kemudian yang terakhir kita masuk ke op-amp. Sebenarnya masih ada lagi MOSFET. MOSFET itu adalah untuk digitalnya FET ya. Kalau digitalnya transistor bipolar itu ada TTL. Nah kita karena kita di prakteknya nanti gunakan TTL ya kita nggak masuk ke MOSFET. Biasanya kalau pertemuan tetap muka itu MOSFET bisa dapat. Itu untuk digital ya. Jadi sifatnya hanya saklar. Nanti yang saklar kita gunakan kita TTL ya. Sebenarnya MOSFET juga lebih banyak variasinya ya untuk tegangan. Karena dia satu gerbang itu bisa tegangan 5 volt, bisa 9, 12 sampai 24 volt. Sedangkan kalau TTL hanya tegangan 5 volt semua. Biasanya itu driver ya. Driver itu kan butuh arus yang lebih besar. Nah, makanya digunakan orang nanti MOSFET. Ya, itu ya. Sambil itu kita ininya saya tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum, selamat malam. Ini saya jangan tutup dulu ya, saya ini dulu. Saya rekam.